Waktu di perusahaan itu? Oh iya, saya itu dulu kerja dan kuliah. Jadi iya itu. Akhirnya saya teriak-teriak. Bapak saya datang itu waktu saya masih di Solo, Pak. Masih di Masih. Solo. Oke, selamat datang kembali. Iya, selamat datang di Paman Podcast Alam Mangunan. Semua orang adalah guru. Iya kan? Iya. Halo, Bu Halo Sisil. Pak Karol. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, Ibu Sisil. Ya, Bu Sisil ya. Iya. Nama betul. lengkapnya siapa, Bu? Nama lengkap saya panjang, Pak Karol. Oh ya, panjang jadi Bu Sisil panjang gitu. Ya. Iya. Ya, nama lengkap saya tuh Sisilia Vergina Ika Pramudiawati. Sisilia Vergina Ika Pramudiawati. Wow, Oke. keren sekali Pak Karol langsung menghafal Iya. nama. Siapa tahu ini masuk kuis loh nanti. Oh iya. Iya. Siapa nama panjang Bu Sisil? Iya. Oke, Bu Sisil. Kelahiran mana, Bu? Sukoharjo, Pak Karol. Sukoharjo. Iya. Oh. Anak kabupaten. Anak kabupaten ya. Gitu ya. Terus kecil di sana. Orang Iya. kecil di sana ya. Di Sukoharjo. Sukoharjo ya. Terus bisa sampai ke Jogja nih gimana ceritanya? Ceritanya panjang juga. Saya kecil di Sukoharjo, kemudian awalnya saya bekerja dulu di Solo, Pak Karol, bekerja sama kuliah. Kemudian setelah lulus, saya ke Semarang dulu sebelum akhirnya saya sampai di Jogja. Dari Solo Ke Semarang. Ke Semarang. Iya. terus Sampai Jogja. sampai Iya. Sampai sekarang di Jogja. Anda penjelajah ya. Jawa Tengah Jogja ya. Iya. Iya, antar provinsi ya. Di Semarang tuh ngapain? Di Semarang saya kerja di sana, Pak Karol. Kerja juga di Iya. apa? Sekolah di Saya mengajar di Semarang. Mengajar di salah Semarang. satu sekolah di Semarang. Oke. Terus baru ke Jogja Baru ke Jogja. gitu. Dengar-dengar di Solo itu apa dulu? Maksudnya kuliahnya jurusannya apa? Oh iya, dulu saya ambil kuliah jurusan bahasa Inggris, Pak Karol. Bahasa Inggris. Iya. Di Solo. Di Solo. Di Solo. Iya. Iya. Terus Di salah satu universitas di Solo. Habis itu waktu di perusahaan itu? Oh iya, saya itu dulu kerja dan kuliah. Jadi pagi saya kerja, malamnya sorenya saya kuliah. Wah. Iya. Satu lagi guru bangunan yang berusaha untuk apa ya, sambil pendidikan sambil cari uang sendiri gitu ya, ambil kerja gitu ya. Iya Pak Gitu. Karol. Ya. Jadi kalau kata orang itu, orang kuliah itu nyawanya double nih, kalau kerja sama kuliah itu nyawanya double gitu ya. Namanya double. Terus kenapa tertarik di bahasa Inggris? Karena saya kepengen bisa bahasa Inggris dan pengen mendalami bahasa Inggris. Pengen bisa Tuh. bahasa Inggris. Iya. Sebelumnya nggak bisa bahasa Inggris. Sebelumnya nggak fasih sih. Nggak fasih. Iya. Gitu. Itu Nggak. terus membuat apa, men-trigger diri untuk akhirnya kuliah bahasa Inggris itu. Iya betul Wah, Pak tepuk Karol. tangan. Patut dicontoh ya teman-teman dan juga teman-teman di rumah, bahwa ketidakbisaan itu akhirnya tidak membuat kita minder, tapi membuat kita terus berjuang, begitu ya. Ya. Betul sekali. Gitu. Terus di Semarang, waktu di Semarang itu guru bahasa Inggris juga. Betul, guru bahasa Inggris untuk kelas kecil. Jadi untuk kelas 1 sampai 3 dan TK, KBTK. Ya, PTK. Terus akhirnya dari Semarang itu ke Jogja. Oh, naik kereta Pak. Oh, naik kereta, Bukan bukan ngeng ya. Naik kereta. Iya. Itu angin apa yang membawa Bu Sisil sampai di Jogja? Yang pertama adalah saya ingin dekat dengan keluarga. Oke. Dan juga dekat dengan keluarga yang akan saya bangun, Oke. akan saya bentuk gitu. Oke. Berarti calon suami lah ya. Iya. Calonnya ya. Calonnya ya. Oke. Calonnya di Jogja berarti ya? Iya, di Jogja juga Pak. Oh, bekerja? Iya, bekerja. Di mana? Di Universitas Atmajaya. Oke. Ternyata Bu Sisil ini tidak jomblo. Sudah punya calon suami yang bekerja di Universitas Atmajaya. Lalu di Jogja ini yang menarik nih.
kok bisa tahu Mangunan dari mana? Iya. Ini karena mungkin jalan Tuhan. Nah, kebetulan ada informasi dari tetangga saya yang baik. Ternyata Tuhan itu PU ya, Dinas Pekerjaan Umum ya. Jadi ngasih jalan. Jalannya. Jalan Tuhan. Gimana? Ya, dapat informasi dari tetangga. Coba aja melamar di Mangunan. Akhirnya saya mencoba. Itu yang pertama itu sebenarnya saya mencoba itu 2 kali loh. Jadi waktu di Semarang itu saya sudah memasukkan itu. Terus selang berapa bulan saya masukkan lagi. Pokoknya saya berusaha untuk bisa sampai Jogja ini. Oke. Iya. Terus di Mangunan ya. Ini kan di sekolah sebelumnya Bu Sisil itu di bahasa Inggris ya, sejurusan dengan apa kuliahnya. Ternyata di Mangunan ini, jadi Bu Sisil ini di Mangunan ini masuk di guru kelas berapa ya? Kelas 3 ya? Yang pertama. Yang pertama kelas 3. Kelas 3 ya. Iya. Kelas 3 terus sekarang kelas 1 jadi guru kelas. Iya. Nah, itu gimana? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu pertama itu karena ini daring ya, ini pertama kalinya saya mengajar daring di kelas 3 waktu itu. Kalau untuk mengajar kelasnya ya sama, karena waktu di Semarang dulu juga saya mengajar kelas kecil, jadi kayaknya terbawa gitu ya. Terbawa sampai sekarang mengajar kelas kecil juga. Jadi kalau kelas kecil itu harus bersemangat, pokoknya kayak ngikutin anak gitu, banyak gerak gitu. Seperti itu sih. Jadi Bu Sisil sekarang jadi banyak gerak gitu. Banyak gerak. Gitu ya. Jadi banyak gerak. Banyak gitu. Gerak ya. Oke. Sampai mencoba untuk ini juga ya. Dari gerak itu terinspirasi untuk mencoba diet gitu. Oh iya, ya? Otomatis ya. Supaya lebih bebas geraknya kan gitu kan ya. Supaya lebih lincah ya. Oke Bu Sisil, hal menarik apa yang pernah ditemukan ketika ngajar? Hal menarik apa yang pernah diketemuin gitu? Hal menarik ketika mengajar. Waktu ngajar. Hal yang menarik. Apa yang menyentuh mungkin atau lucu atau pengalaman yang membuat Bu Sisil menjadi sangat bahagia gitu? Ya, tentunya bertemu dengan anak-anak walaupun melalui video call, Zoom atau Google Meet. Nah, itu membangkitkan mood dan semangat. Iya. Yang membedakan nih antara sekarang nih, kan dulu pernah nih meskipun nggak di Mangunan jadi guru ya, yang Bu Sisil merasa ini beda banget sih, maksudnya ini mempengaruhi sekali gitu antara pembelajaran daring dan offline tuh loh. Ini yang gradasi yang membedakan apa menurut Bu Sisil? Yang paling ini beda banget nih, aku harus adaptasi baru nih gitu. Tentunya selain karena dulu offline dan sekarang harus daring ya atau online, kurikulum di sekolah Mangunan ini kan menurut saya kan baru juga untuk saya dan masih perlu untuk belajar gitu. Dan juga pengembangan anak melalui 7 modalnya itu. 7 modal. Iya, yang menurut saya menarik. Ya, tidak hanya untuk mengajar anak juga sih, tetapi saya terapkan untuk diri saya sendiri juga. Gitu. Dengar-dengar hobi masak ya? Iya. Termasuk itu terkembangkan juga. Iya, piranti. Iya. Betul Pak Karol. Terus hobi masak itu sejak apa? Maksudnya di rumah bikin catering apa? Bikin snack, usaha snack kamu gitu enggak? Untuk saat ini sih masih makanan biasa sih. Lauk. Iya, biasa saya mengkreasi menu seperti itu Pak Karol. Tapi membuka kemungkinan nggak untuk buka itu? Masih kecil sih. Masih kecil. Iya. Para pemirsa, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, siapa tahu ke depan Bu Sisil akan membuka tempat catering atau makanan, itu nanti bisa kita doakan bersama ya gitu. Amin. Dan dilarisi juga ya.
dilarisin juga jangan lupa itu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang hobi nih gitu. Pernah nggak sih baca buku gitu? Baca buku pernah. Ada nggak satu buku yang mengena dan mengesan buat Bu Sisil? Yang mengesan untuk saya atau yang paling saya suka ya? Yang paling suka ya oke deh. Okay. Yang paling saya suka itu saya suka baca buku tentang memasak ya, buku tentang resep masakan, kemudian masakan sehat seperti kayak membuat smoothies. Nah, seperti itu saya suka. Seneng ya? Iya, baca buku menu iya ya? seneng Gitu. dan bisa dipraktekkan. Dengan era YouTube gitu ya sekarang ya, maksudnya tutorial lebih mudah di YouTube, masih nggak itu? Iya, saya masih sering lihat di YouTube juga. Saya ada satu chef yang saya sukai di sana. Siapa? Ada Vina Hermawan, Pak Karol. Vina Hermawan. Devina Hermawan. Iya. Itu menginspirasi saya itu. Kadang menu-menunya itu saya praktekkan juga. Bumbu-bumbunya itu saya beli yang kurang lebih hampir sama yang dipakai. Apa sih maksudnya? Apa yang akhirnya menjadikan Bu Sisil tertarik pada Devina Hermawan itu tadi? Hal apa gitu? Maksudnya apakah modern, cara masaknya modern atau tidak biasa, atau menyatukan makanan tradisional dan modern, atau gimana? Kalau yang saya suka dari Devina Hermawan itu dia memberikan alternatif. Misalkan kalau tidak ada bumbu ini nanti bisa digantikan dengan yang ini, tepung ini digantikan dengan yang ini gitu. Saya sukanya itu. Ada hal yang memberi kita pilihan gitu ya. Iya. Itu termasuk akhirnya salah satunya mempengaruhi Bu Sisil juga dalam mengajar ya kelihatannya. Mencoba memberi pilihan pada anak itu. Iya. Gitu ya. Gitu. Menarik loh teman-teman ya. Bagus loh gitu. Oke. Kalau ditanya nih, sebagai seorang guru di Mangunan, punya bayangan atau harapan apa sih ke depan? Sebagai seorang guru ya Pak Karol ya. Apa terus? Boleh ya, mungkin dari pribadi atau untuk anak-anak di kelas, untuk sekolah, atau untuk apa? Sebagai guru harapan saya kedepannya menjadi guru yang lebih terutama kreatif, lebih kreatif, kemudian lebih membuat anak itu tertarik untuk mau belajar seperti itu. Bu Sisil merasa belum kreatif? Kayak sepertinya masih perlu untuk lebih kreatif lagi ya. Masih perlu belajar. Kenapa? Why? Iya. Itu tadi hobinya udah masak, udah kreatif banget loh itu. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Berusaha untuk menjadi kreatif. Nah, hal apa yang bisa membantu ke arah sana? Bu Sisil merasa hal apa yang bisa membantu aku biar jadi lebih kreatif, apa sih itu? Keingintahuan, misalkan mencari-cari seperti ketika saya mencari tahu tentang menu-menu masakan. Nah, bagaimana mengkreasi masakan tersebut? Nah, seperti itu. Mungkin bisa dapat saya lakukan juga untuk mengaplikasikannya untuk lebih kreatif. Mengaplikasikan untuk oke. Berarti kalau boleh ditarik nih, bagaimana pengalaman Bu Sisil nih, hobi Bu Sisil itu ketika memasak ini, mencari tahu, mengkreasi sesuatu ini, dalam artian bisa juga menjadi trigger ketika Bu Sisil jadi guru gitu ya. Iya. Dan itu semua maksudnya semua orang bisa kan kayak gitu ya maksudnya. Gitu bisa. Ya? Kalau mau mencoba. Kalau mau mencoba bisa. Terbukti Bu Sisil tidak bisa bahasa Inggris tadi masuk ke jurusan bahasa Inggris. Iya. Mengembalikan. Ini hal yang bisa kita dapat teman-teman sekalian, bahwa yang penting mau mencoba. Oke? Begitu. Tepuk tangan dulu buat Bu Sisil. Mantap. Oke. Oke. Fakta unik
Bu Sisil pernah ngapain Bu Sisil? Apa? Saya takut skripsi bahasa Inggris dulu itu. Oh gitu, gimana? Walaupun jurusan saya bahasa Inggris, saya takut Gimana? skripsi bahasa Inggris. Lah kenapa? Ah, Enggak, diceritain dulu kenapa, takutnya kenapa? Boleh. saya takut kalau menurut saya kok bahasa Inggris saya kurang mantep, apalagi nanti kalau penulisannya kurang itu. Pada akhirnya di semester akhir, aduh gimana ini, apakah saya harus pindah jurusan? Wah jangan, harus semangat untuk lulus. Akhirnya saya lulus dan saya malah bisa membantu adik saya dan salah satu teman yang hampir tidak menyelesaikan. Hampir DO lah ya. Mantap. Itu maksudnya gini. Kok bisa sih? Maksudnya kan udah sampai aku nggak bisa. Kenapa masih diterjang? Karena menurut saya ketika kita sudah masuk itu juga kita harus juga bisa keluar. Ketika kita Mantap. Ketika bisa masuk harus bisa keluar. Iya. Gimana? Ketika kita bisa memulai, kita harus bisa menyelesaikannya. Harus bisa menyelesaikan. Iya. Dan itu jadi ini ya. Jadi semangat. Jadi selalu Prinsip dan semangat dalam recalling diri. sendiri ya. Iya. Gitu. Apa sih bagian apa di bahasa Inggris yang susah? Grammar, vocab, Listening sih saya. Sinteks. Sinteks. Iya. Dosen yang paling diinget? Dosen yang paling diingat adalah PA saya, Ibu Ulupi. Ibu Ulupi. Oke, seperti Boleh. ibu saya. Halo. Kenapa kok bisa diingat? Maksudnya kenapa kok nempel banget? Ibu Ulupi itu seperti sosok ya dosen tapi juga sosok seorang ibu. Seperti itu Pak Karol. Jadi benar-benar mendampingi, sabar gitu. Gitu ya. Iya. Jadi nyaman gitu ya jadi mahasiswa ya. Dan itu nempel ya, maksudnya recalling dengan baik di Bu Sisil ya. Iya. Bu Ulupi, bagus loh Bu Ulupi. Bu Ulupi sudah mendampingi seorang Ibu Sisil yang sekarang jadi guru di Mangunan. Tepuk tangan dulu buat Ibu Ulupi. Iya. Aduh. Pertama kali kesan saya ketemu Bu Sisil waktu pertama kali adalah kata-kata begini, Pak Karol minta tolong dong colokin gitu. Colokin charger laptop. Iya, betul. Gitu. Saya takut kesetrum. Padahal colokannya lebih dekat dengan beliau daripada saya gitu. Terus minta tolong. Ternyata beliau takut dengan listrik gitu ya. Iya. Ada pengalaman di setrum. Iya. Itu tadi yang menarik, pengalaman setrumnya tadi akhirnya menjadikan Bu Sisil untuk safety, pakai kain atau apa gitu. Iya, karena saya pernah kesetrum itu ya karena laptop itu ngecas, nyambut cas. Iya, karena memang kabelnya itu memang ada yang terkelupas. Iya itu. Akhirnya saya teriak-teriak. Bapak saya datang itu waktu saya masih di Solo. Masih di Solo. Masih di rumah. Masih di rumah. Iya. Terus? Ya terus akhirnya saya udah nggak mau pegang itu laptop, pokoknya dibenerin sampai nggak kesetrum lagi. Selang beberapa hari kalau nancep laptop itu saya minta tolong. Iya Pak. Oke. Jadi pengalaman itu gitu ya. Menarik loh Bu Sisil. Oke, berapa menit? Sudah ya? Begitu. Terima kasih Bu Sisil atas pengalaman kesetrumnya, pengalaman nggak bisa bahasa Inggris tapi terus kuliah bahasa Inggris gitu ya. Terus pengalaman untuk pindah-pindah kotanya jadi punya hal yang menarik di tiap kota dan cerita tentang Bu Ulupi tadi. Terima kasih telah berbagi di Paman. Begitu teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Tadi perbincangan Paman bersama dengan Ibu Sisil, guru SD Sekolah Eksperimental Mangunan. Gitu. Ada hal terakhir yang mau disampaikan Bu Sisil buat teman-teman di rumah atau siapapun yang menonton? Tetap semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Paman. Semua orang adalah guru, ya kan? Ya, okay. Dadah.